Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing mengenai sistem code blue di RS Soeharto Hirjan. Mungkin nanti akan ada materi yang serupa juga yang akan dibawakan oleh narasumber lain. Tapi di sini yang coba saya akan lebih bahas adalah bagaimana mekanisme atau skema tentang penanganan code blue itu sendiri dan khususnya manajemen SDM-nya ya. Jadi apa aja nih yang harus dilakukan pada saat code blue dan apa aja yang harus ada di dalam sistem code blue tersebut. Kurang lebih seperti itu. Uh, untuk lebih detail mengenai dasar dari pembentukan sistem code blue di era Soeharto Hirjan ini dan mungkin mengenai SPO SPO-nya mungkin nanti akan lebih banyak dibahas oleh narasumber yang lain. Nah, jadi sebagai pendahuluan, kenapa sih harus ada sistem code blue? Jadi, sistem code blue ini landasannya adalah akreditasi dari GCI, ya. Jadi dari GCI itu ada satu poin yang menekankan bahwa layanan resusitasi itu harus tersedia di seluruh rumah sakit. Ya, resuscitation services are available throughout the hospital. Jadi baik itu di ruang rawat, di IGD, di ruang tindakan, bahkan di tempat parkir sekalipun, itu code blue harus ada sistemnya. Jadi setiap pasien maupun keluarga pasien yang pada saat datang ke rumah sakit ini dan karena satu dan lain hal mengalami kedaruratan medis ya, itu harus tersedia layanan resusitasi. Jadi itu adalah dasar dari adanya sistem code blue di rumah sakit. Nah, khususnya untuk di Rumah Sakit Soeharto Hirjan, berikut adalah data yang coba kami kumpulkan 1 tahun terakhir ya mengenai banyaknya pasien code blue dan berapa yang akhirnya meninggal dan berapa yang akhirnya bisa terselamatkan ya istilahnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dalam 1 tahun 2024 di mana angka rawat pasien itu kalau tidak salah sekitar 140 sampai 150 pasien dalam 1 tahun. Kira-kira nih yang mengalami code blue itu sekitar yang harusnya mengalami code blue yaitu harusnya sekitar 13 dari 150 pasien. Jadi kurang lebih hampir 10% ya. Nah, dari 13 pasien tersebut ternyata yang diaktifasi code blue itu hanya 5, ya. Kurang dari 50%-nya. Sedangkan 8 pasien dari 13 pasien yang meninggal ini ternyata tidak dilakukan aktivasi code blue ya. Nah, entah apa alasannya, mungkin karena satu dan lain hal, tapi kalau dilihat dari jumlah 8 pasien ini cukup banyak gitu. Dari yang seharusnya mungkin kalau misalkan diaktifasi code blue nih 13 pasien outcome-nya mungkin bisa berbeda ya. Saya tidak bilang semua yang diaktifasi code blue pasti outcome-nya bagus, tapi setidaknya akan ada effort dari tim medis. Yang ini untuk sebarannya mungkin kalau misalnya dilihat nih dari uh, 13 pasien meninggal memang 5-nya itu ada di ICU ya. Secara secara kebiasaan biasanya di ICU itu memang sistem code-nya sudah code blue tertutup ya. Jadi maksudnya ICU itu kan pasti ada dokter jaga, ada perawat jaga juga. Nah, jadi ya mungkin tidak diaktifasinya karena memang di sana sudah ada tugas yang memang sudah siap untuk menolong. Tapi kalau di ruangan-ruangan seperti ruangan mawar gitu ya, atau ruangan lain, seharusnya ini diaktifasi code blue-nya. Oke, jadi sebagai gambarannya, ya seperti itu ya, bahwa masih ada nih pasien yang meninggal yang ternyata tidak diaktifasi code blue ya, selain yang di ruangan ICU. Nah, walaupun mungkin jumlah 3 di ruangan mawar ini mungkin kita bisa bilang 3 itu mungkin tidak terlalu banyak dalam waktu 1 tahun ya. Cuman
um, impact-nya kan cukup besar juga gitu. 3 pasien yang seharusnya bisa kita tata laksana. Oke, jadi itu adalah pendahuluannya. Nah, nanti ini akan banyak berhubungan dengan sistem pengawasan di ruangan, ya, baik itu pasien dewasa ataupun pasien hamil jika memang ada, dan juga pasien pediatrik. Nah, ini adalah skema layanan Code Blue di Rumah Sakit Soeharto Hirjan. Jadi, Code Blue itu adalah satu terminologi yang yang menyatakan bahwa pasien tersebut membutuhkan penanganan medis segera. Segera ini maksudnya apa? Segera ini maksudnya jika pasien ini tidak dilakukan tindakan medis kepada pasien tersebut, maka angka survivalnya mungkin akan menurun. Menurunnya seberapa banyak? Kalau kita merunut kepada pasien henti napas henti jantung, setiap menit yang terlewati tanpa adanya bantuan hidup dasar itu akan menurunkan survival rate pasien sebanyak 10%. Jadi setiap 1 menit yang terlewati tanpa adanya bantuan hidup dasar, maka 10% akan lebih tinggi pasien tersebut untuk tidak selamat. Ya. Nah, jadi ketika sudah ada kata-kata code blue, yang dimana di sini kita asumsikan sebagai cardiopulmonary arrest atau henti napas henti jantung, atau di sini bisa dikatakan juga kalau misalkan korban tidak sadar ya, untuk menolong awak, itu first responder harus langsung aktivasi code blue. Kemudian setelah aktivasi code blue itu dilakukan, sambil menunggu bantuan datang, first responder itu harus melakukan bantuan hidup dasar awal. Nah, first responder di sini bisa siapa saja. Tidak harus dokter, tidak harus perawat. Petugas non-medis pun bisa dikatakan sebagai first responder. Terutama petugas yang memang berstatus sebagai karyawan dari Rumah Sakit Soeharto Hirjan. Baik itu petugas resepsionis, baik itu petugas administrasi, baik itu petugas keamanan ya, petugas kebersihan, itu semuanya harus bisa melakukan first responder, harus bisa berlaku sebagai first responder. Nah, sambil first responder melakukan bantuan hidup dasar awal, maka nanti di masing-masing ruangan PJ dari shift tersebut atau penolong kedua yang menyaksikan kejadian code tersebut secara simultan akan melakukan aktivasi panggilan darurat. Ya, di sini dengan ekstensi nomor 213. Nah, sambil penolong kedua tersebut mengaktifkan panggilan darurat, setelah panggilan itu selesai, maka penolong kedua ini harus langsung mengambil role emergency yang paling dekat dengan lokasi tersebut. Dan langsung aktif dalam membantu pertolongan pertama yang dilakukan oleh first responder tadi. Ya, dalam melakukan bantuan hidup dasar sambil menunggu tim code blue-nya tiba. Nah, di sini ada peraturan ya bahwa operator yang menerima panggilan darurat itu harus diangkat kurang dari 3 kali nada sambung ya. Jadi kalau misalkan ada nada sambung udah 3 kali dering, itu udah harus diangkat. Untuk berikutnya operator ini melakukan paging code blue dan menelpon tim code blue-nya untuk memastikan tim code blue-nya itu menuju ke lokasi. Jadi memang ini sistemnya membutuhkan kerjasama dari banyak pihak ya. Gak cuma first responder, tapi operator pun juga harus aware, terutama di tempat-tempat yang mungkin jarang sekali terjadi code blue, karena kita tahu bahwa semakin jarang di tempat tersebut terjadi code blue, maka awareness-nya itu mungkin bisa lebih rendah ya. Mungkin ada teleponnya tidak terdengar, atau mungkin lokasi teleponnya jauh dari operator. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena yang tadi kita harus ingat bahwa saat terjadi cardiac arrest, ya, code blue, setiap 1 menit yang terlewati tanpa dilakukan bantuan hidup, itu akan menurunkan survival rate pasien sekitar 10%. Nah, setelah tadi tim code blue dihubungi oleh operator, maka tim code blue ini harus datang maksimal 10 menit. Ya. Idealnya di bawah 5 menit. Dengan harapan, dengan range waktu yang singkat tersebut,
bantuan hidup dasar yang diberikan pada pasien itu bisa lebih optimal. Karena tim code blue ini memiliki pengetahuan ataupun kompetensi yang lebih di atas first responder pada umumnya. Oke. Nah, saat tim code blue segera menuju ke lokasi yang disebutkan untuk melanjutkan resusitasi yang sudah dilakukan first responder itu akan terus melakukan bantuan sampai tim code blue datang dan bantuan yang lebih advance diberikan oleh tim code blue tersebut. Nah, ketika tim code blue-nya datang, sampai di lokasi memberikan bantuan hidup dasar, baru nanti tim code blue akan memutuskan apakah resusitasinya ini berhasil atau tidak berhasil ya. Kalau misalkan tidak berhasil, ya mungkin memang pasiennya dinyatakan meninggal. Kalau misalkan memang resusitasi berhasil, tim code blue juga nanti akan memberikan saran atau memberikan saran apakah pasien ini bisa dirawat di ICU kita atau mungkin kita butuh untuk rujuk ke rumah sakit lain atau mungkin pasiennya ya mungkin kalau di rumah sakit ini cukup jarang pasien DNR ya, karena mungkin pasien kanker jarang. Tapi kalau misalkan ternyata pada saat diberikan pertolongan, terus di akhir diketahui bahwa pasien ini memakai gelang ungu gitu ya, atau tanda dari do not resuscitate, ya mungkin dinyatakan untuk DNR. Ya kurang lebih seperti itu untuk algoritma code blue di rumah sakit ini. Jadi banyak pihak yang terlibat dan dibutuhkan awareness dari banyak pihak juga supaya sistem ini, algoritma ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal untuk pasien. Nah, jika kita berbicara tentang code blue, maka akan sangat erat hubungannya dengan early warning scoring system. Nah, ini adalah tools yang sangat berguna untuk mendeteksi lebih dini mana-mana pasien yang kira-kira berpotensi untuk code blue. Jadi harapannya adalah dengan sistem ini, code blue justru memang lebih rendah angkanya, karena ketika early warning scoring sistemnya ini sudah tinggi, maka bisa diberikan tata laksana lebih dini supaya pasien tidak jatuh dalam kondisi code blue. Nah, nursing early warning scoring system ini nanti akan banyak lagi terbagi menjadi early warning scoring untuk pasien dewasa, untuk pasien pediatrik, dan juga untuk pasien dalam kehamilan biasanya. Populasi kita di rumah sakit ini mungkin untuk ibu hamil cukup jarang ya, bahkan mungkin dalam setahun bisa tidak ada gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti pada satu saat ada pasien yang hamil yang dirawat di rumah sakit suatu kejadian. Dan kemudian untuk populasi yang paling sering ya memang di rumah sakit ini pasien dewasa biasanya. Pun ada pasien anak, pasti biasanya sih di atas 12 tahun. Nah, ini adalah contoh dari early warning scoring system untuk pasien dewasa. Sini mungkin kalau dilihat agak membingungkan ya, karena cukup banyak itu parameternya. Cuman yang mau saya bilang adalah EWS ini tidak harus dihafal. EWS ini kan sebuah tools ya. Jadi tools ini ya ditempel saja di ruangan. Tempel di ruangan atau mungkin memang kan di masing-masing status pasien seharusnya sudah ada nih. Sudah ada lembaran yang khusus untuk menghitung EWS. Jadi ini tidak perlu dihafal. Dan ini bisa dihitung oleh masing-masing personel. Ya. Oleh semua orang yang jaga di ruangan ini bisa dihitung. Nah, yang paling penting adalah kita harus bisa membedakan mana EWS hijau, mana kuning, mana orange, dan mana yang merah. Karena ini yang tadi saya bilang fungsinya adalah untuk mendeteksi secara lebih dini mana-mana pasien yang kira-kira memiliki kecenderungan untuk jatuh ke dalam kondisi code blue. Komponennya kurang lebih sama dengan prinsip airway breathing circulation ya. Ini kita lihat ada komponen pernapasan per menit, ada komponen denyut nadi per menit, ada komponen tekanan darah sistolik, ada komponen kesadaran, dan juga suhu tubuh. Intinya semakin tinggi skornya, maka akan harus semakin aware tugas yang bertugas di ruangan tersebut.
Kalau misalnya kita lihat nih variasinya pernapasan beradi sama taki juga ini kan nggak bagus ya. Jadi masing-masing itu skornya bisa +3 sama-sama. Jadi pasien terlalu cepat napasnya tidak bagus, pasien terlalu lambat napasnya juga tidak bagus. Begitu juga dengan nadi dan juga tekanan darah. Nah ini untuk EWS pasien hamil, ya saya tidak akan menyebutkan satu persatu, bisa dilihat saja. Yang paling penting nanti pada saat penghitungan, ketika di scoring, teman-teman bisa nih membedakan mana yang jatuh ke skor hijau, mana yang kuning, orange, ataupun merah. Dan tidak ada panduan untuk scoringnya. Nah, ini yang juga menurut saya lebih penting lagi, kalau misalkan sudah di stratifikasi ya, mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang orange, mana yang merah. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan pasien tersebut sudah jatuh dalam kondisi merah, maka seharusnya aktivasi KOP itu sudah bisa dilakukan, ya, dengan harapan kondisi tersebut bisa tertangani dan pasien tidak jatuh dalam kondisi cardiac arrest. Begitu juga kalau misalkan sudah masuk ke orange, perawatnya juga harus menghubungi DPJP untuk mendapatkan perbaikan tata laksana dan kemudian dikaji ulang tiap jam. Kalau misalkan masuk dalam kondisi kuning, kaji ulangnya akan dilakukan setiap 2 jam. Kalau misalkan pasien masuk dalam kategori hijau, maka kaji ulang bisa dilakukan setiap shift. Nah ini untuk early warning scoring system pasien pediatrik yang saya ambil di sini adalah yang lebih dari sama dengan 12 tahun. Kurang lebih parameternya sama, ada tingkat kesadaran, frekuensi pernapasan, usaha napas, terapi oksigennya apa, saturasi oksigennya berapa, frekuensi nadi per menit berapa, rekanan darah sistoliknya berapa, CRT-nya berapa. Nah itu semua akan di scoring, dan kalau misalkan masuk ke kategori merah, ya lagi-lagi itu harus dilakukan aktivasi code blue. Ya. Ini untuk skemanya kurang lebih. Kalau misalkan skornya cuma 1, bisa di-assess ulang setiap 4 jam. Kalau misalkan skornya 2, bisa di-reassess setiap 2-4 jam. Semakin tinggi skornya, maka bisa kita lihat bahwa frekuensi reassessment-nya akan semakin sering. Nah, responder bisa kita bagi berdasarkan kategori AWS pasien. Kalau misalkan masuk ke dalam kategori AWS hijau, mungkin asesmen ulang hanya boleh dilakukan oleh perawat ataupun bidan pelaksana. Sedangkan kalau misalkan sudah masuk kategori AWS kuning, perawat primer, bidan primer, ketua tim atau PJ shift ini harus mengakses kurang lebih dari sama dengan 45 menit. Nah, untuk AWS orange, nah di sini DPJP harus langsung turun tangan untuk memberikan asesmen ulang dan tata laksana. Waktunya kurang lebih dari 30 menit. Nah, kalau misalkan sudah dalam kategori merah, Happy Code harus segera datang dengan waktu kurang dari 5 menit. Nah, keberhasilan Code Blue itu akan lebih tinggi apabila sumber daya manusianya itu siap siaga dalam menangani Code Blue. Apa saja yang harus dikuasai? Yang pertama, bantuan hidup lanjut oleh dokter dan juga perawat yang melakukan pelayanan Code Blue. Kemudian bantuan hidup dasar juga harus dikuasai tidak hanya oleh dokter dan perawat, tapi juga non-medis. Ya. Dan yang paling penting, yang paling awal di sini yang kita bahas mengenai warning system, itu adalah pengenalan kegawat daruratan. Nah, untuk pengenalan kegawat daruratan ini, cakupannya justru lebih luas lagi. Tidak cuma dokter, perawat, non-medis, bahkan sebenarnya pengunjung pun bisa mengenali gawat darurat. Ya. Jadi, penting bagi kita, terutama tenaga medis, untuk menguasai setidaknya bantuan hidup dasar. Ya. Bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut kan bedanya hanya di tata laksana medikamentosa. Nah, gampangnya ada 10 langkah nih yang harus dilakukan pada saat terjadi Code Blue. Yang pertama, kita nggak mungkin melakukan bantuan itu sendiri. Ya. Sejago apapun kita, sebanyak pelatihan apapun yang kita ikuti,
pasti kita akan butuh bantuan untuk melakukan bantuan yang lebih baik dan memberikan outcome yang bagus untuk pasiennya. Jadi panggil bantuan lokal itu harus ya, harus wajib. Panggil bantuan lokal tuh ya hanya sebatas minta tolong, teriak minta tolong, dan pada saat kita teriak minta tolong nanti orang-orang yang datang bisa kita arahkan untuk melakukan hal yang lain seperti aktivasi code blue tadi, telepon ke operator, dan juga ambil troli emergency dari tempat yang terdekat. Nah, kemudian sambil kita hubungi tim code blue-nya dan sambil kita tunggu troli emergency datang, bantuan hidup dasar harus segera langsung dikerjakan dalam waktu kurang dari 5 menit. Sambil menunggu troli emergency datang, begitu troli emergency datang, alat-alat yang dibutuhkan bisa kita pakai, bisa ada bagging oksigen di situ, bisa ada kalau misalnya memang butuh jalur intravena bisa dipasang. Terus kan di troli emergency itu juga ada defibrillator yang ada monitornya itu bisa dipasang. Nah itu semua bisa dilakukan. Nah untuk yang poin berikutnya, lab express, koordinasi dengan pihak lain, membuat dokumentasi dan transport, ini bisa kita lakukan ketika memang pasiennya sudah dalam kondisi yang stabil. Lab express mungkin kalau di rumah sakit ini mungkin kita belum ada ya, nanti ke depannya bisa kita pikirkan. Biasanya lab express ini bisa dalam bentuk kita ambil darah di tempat tersebut, kemudian ada alat yang bisa kita pergunakan untuk ngecek biasanya kadar hemoglobin biasanya, atau gula darah sewaktu ya, karena nggak jarang juga pasien kolaps karena gula darah rendah misalnya. Ya, nah kemudian koordinasi pihak lain ini maksudnya adalah pada saat kita sudah berhasil menstabilisasi pasien, kita harus mentransfer pasien ini ke IGD misalnya, atau ke tempat lain. Nah, ini kita harus koordinasi gimana pakai trolinya, siapa yang dorong pasiennya, siapa yang ngamanin jalannya ya, supaya waktunya itu lebih singkat, ya prosesnya lebih singkat, tidak memakan waktu yang lama. Kemudian lembar dokumentasi, nah ini juga penting. Setiap terjadi code blue, kadang-kadang semua orang itu akan sibuk dengan kerusuhan yang terjadi ya. Jadi adrenalin itu pasti tinggi tuh pada saat code blue. Nah, saking tingginya nanti kita kadang-kadang lupa nih, ini proses penolongannya sudah sampai mana gitu. Kalau misalkan pasien dilakukan RJP, kira-kira sudah berapa siklus RJP-nya? Yang seharusnya sudah dilakukan evaluasi per 2 menit, tapi karena kita terlalu semangat untuk RJP gitu misalnya, ini terlewat. Atau misalnya yang seharusnya epinefrin masuk masih 2 menit lagi, tapi ini setiap 1 menit dimasukkan epinefrin. Jadi itu juga penting tuh, tugas dokumentasi pada saat terjadinya code blue. Dan yang terakhir, transportasi pasien ya, ketika pasiennya sudah stabil dan kita mau transport ke satu tempat yang kita tuju. Nah, ini adalah skema pertolongan code blue pada saat tim code blue belum datang. Ya, jadi bisa kita lihat di sini, ini yang gambar orang paling besar nih, ini pasiennya ya, yang di tengah-tengah. Nah, jadi kita lihat minimal tuh ada 4 orang nih, kalau misalkan terjadi code blue, ya, 4 orang sebagai penolong idealnya. Nah, penolong pertama nih biasanya yang mendeteksi adanya kedaruratan. Biasanya kalau di ruangan ini jabatan dari dokter jaga ya, atau dokter potbo yang ada di unit. Di sini berperan sebagai tim leader yang tugasnya adalah menjaga airway dan breathing pasien. Atau kalau misalkan bukan dokter ya bisa juga perawat ya. Nah, penolong kedua berikutnya atau perawat yang kedua ini bertugas sebagai pemberi kompresi kalau misalkan dibutuhkan resusitasi jantung paru. Nah, perawat ketiga, orang yang ketiga, ini ada yang di sisi yang sama di perawat sama, berada pada sisi yang sama dengan perawat kedua. Ini bertugas untuk mengamankan IV line ya, dan juga memberikan obat-obatan gawat darurat seperti misalnya epinefrin, amiodaron sesuai indikasi. Nah, troli emergency akan terletak di samping orang yang memberikan obat biasanya. Dan yang keempat ini, perawat keempat tidak jauh penting nih.
tugasnya tidak kalah penting karena tadi saya bilang bahwa biasanya pada saat code blue itu berjalan, kadang-kadang kita suka lupa sudah sampai mana nih prosesnya. Epinefrin sudah harus masuk lagi atau belum dan segala macam. Nah ini tugasnya adalah mendokumentasikan. Apa yang didokumentasikan? Pertama, waktu mulai code blue. Waktu mulai code blue, kemudian waktu mulai kompresi, waktu masuk epinefrin, dan kemudian sebagai petugas dokumentasi nanti beliau ini akan mengingatkan bahwa kompresi sudah dilakukan sebanyak 2 menit misalnya, bisa dilakukan evaluasi, ataupun misalnya epinefrin sudah harus masuk. Nah itu bisa tugasnya mengingatkan kepada tim leader. Ya. Nah ketika tim code blue datang, maka status tim leader itu akan diambil oleh dokter code blue-nya. Nah jadi dokter code blue itu yang dokter dari tim code blue yang datang ini justru harus bersifat sebagai eh, ya, kita sebutnya orang yang memiliki pilot view, ya, atau orang yang bisa memantau seluruh proses dari keberlangsungan sistem code blue tersebut. Maksudnya apa? Jadi lebih idealnya lagi si dokter dari tim code blue ini tidak tidak terlibat dalam proses securing di airway, pemberian napas bantuan ataupun kompresi. Ya, kalau misalkan SDM-nya memang memungkinkan ya, kalau misalkan orangnya lebih, tapi kalau misalkan memang orangnya pas-pasan gitu misalnya ya apa boleh buat gitu. Nah, tim Code Blue, dokter Code Blue ini nanti akan memberikan instruksi lebih lanjut kepada penolong-penolong yang sudah ada di tempatnya sebelumnya. Ya, kalau misalkan kita lihat lagi di sini yang tadi bertugas sebagai uh, orang yang akan mengamankan jalan napas dan memberikan bagging ya, itu tetap sama. Nah, nanti akan ada satu orang lagi yang tugasnya untuk membantu ya, memfasilitasi pengamanan jalan napas dan juga menggantikan perawat kedua yang sedang melakukan kompresi supaya tidak capek gitu. Kalau misalkan code blue-nya berlangsung lebih dari 15 menit aja gitu misalnya. Karena kan kompresi itu capek. Jadi satu orang tambahan ini selain bisa memfasilitasi eh, dokter code blue yang sebelumnya ya, misalnya yang tadinya udah di RW untuk mengamankan RW. Nah, jadi orang yang kedua ini, si perawat satu ini bisa menjadi fasilitator untuk mengamankan jalan napas dan bergantian dengan perawat dua untuk melakukan kompresi. Kurang lebih itu bedanya susunan tim sebelum dan sesudah tim Kotbu datang. Jadi memang idealnya ada 4 orang yang datang untuk membantu. Tapi kalau misalkan pun tidak sampai 4 orang, setidaknya harus ada 1 orang yang berperan sebagai leader. Ya, orang tersebut harus memutuskan kapan kita memberikan kompresi, kapan kita memberikan napas buatan, kapan harus masuk obat-obatan seperti epinefrin dan lainnya, kapan harus shock, kalau misalkan memang sudah ada defibrilator dan lain-lain. Ya, intinya dalam satu uh, skenario code blue harus ada leader dan yang paling penting lagi juga tadi harus ada orang yang bertugas untuk melakukan dokumentasi. Ya, harapannya dengan demikian code blue bisa berjalan sesuai dengan seharusnya dan outcome pasien bisa lebih bagus. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai sistem code blue, sedikit mengenai early warning system, early warning scoring system, dan juga skema code blue pada saat terjadi, bagaimana susunan timnya. Semoga nanti ini bisa diterapkan pada saat workshop ya, dan juga nanti bisa diterapkan dalam praktek kita sehari-hari. Dan itu sekian, terima kasih.